Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Caturhaji Wibowo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya pada mata kuliah pengantar Cloud Computing. Dengan terhormat, dosen pengampu mata kuliah Cloud Computing Bapak Rudi Hartono, ST MCom, Fakultas Fasilkom, Program Studi Teknik Informatika, Universitas Mercu Buana. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer atau komputasi dan pengembangan berbasis internet atau awan. Awan atau cloud adalah metafora dari internet sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Awan dalam cloud computing juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Internet Cloud adalah suatu model komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan, sehingga pengguna dapat mengaksesnya lewat internet. Cloud computing bisa diartikan sebagai suatu model yang memungkinkan jaringan dapat diakses dengan mudah sesuai kebutuhan di berbagai lokasi, di mana model ini memungkinkan untuk mengumpulkan sumber daya komputasi seperti network, server, storage, aplikasi, dan servis dalam satu wadah. Apa saja sih layanan cloud computing? Pertama itu ada infrastruktur as a service. Jenis layanan ini adalah terdiri dari atas blok-blok dasar untuk cloud IT. Umumnya, IaaS menyediakan akses ke fitur-fitur jaringan, komputer virtual maupun hardware khusus, dan ruang kontrol data. Dengan IaaS, Anda dapat secara fleksibel mengontrol resource IT. IaaS ini resource IT-nya paling mirip dengan yang biasa ditemui oleh para developer dan orang lain di departemen IT. Yang kedua itu Platform as a Service atau PaaS. Layanan cloud berbasis PaaS merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform siap pakai atau ready to use. Pada para penggunanya, provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, andal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Provider cloud juga sebaiknya selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat mengembangkan aplikasi yang dipakai user. Dalam hal ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar provider cloud seperti memori, media penyimpanan atau storage, processing power, dan infrastruktur lain yang telah disediakan dan diatur oleh provider layanan cloud tersebut. Yang ketiga itu Software as a Service atau SaaS. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Pro dan cons cloud computing dari sisi keamanan. Cloud dan security, dua kata yang sejak lama selalu sulit untuk disatukan dalam dunia teknologi. Ini pula yang terjadi saat ini, di mana ketika kita berbicara tentang cloud computing, selalu berpikir dan mengkaitkannya dengan isu security. Bahkan sebagian orang langsung beranggapan bahwa cloud computing tidak aman. Jadi, apakah cloud computing itu aman? Salah satu isu pada cloud computing adalah aksesibilitas. Data di cloud computing lebih mudah diakses oleh siapa saja, bukan hanya perusahaan. Attacker atau black hacker jika melakukan
attack terhadap cloud computing, maka akan lebih banyak mendapatkan data atau resource pada melakukan attack terhadap IT tradisional. Secara garis bersamaan menentukan tingkat security baik itu pada cloud computing atau IT tradisional dapat dilihat dari security yang diterapkan. Apakah security control yang diterapkan pada satu atau beberapa layer atau lapisan, mulai dari fasilitas physical security, system security, dan data security, aplikasi security, network security. Selain itu, security control juga diterapkan pada manajemen dan prosesnya, seperti perpisahan tugas pada masing-masing fungsionalnya. Cara berpikir attacker atau black hacker berbeda. Mereka terkadang tidak mempedulikan environment IT yang digunakan, baik itu IT tradisional atau cloud computing, karena tujuannya adalah mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk dapat melakukan full takeover sebuah environment IT. Keamanan dan privacy. Pertama itu manajemen identitas. Setiap perusahaan akan memiliki sistem manajemen identitasnya sendiri untuk mengontrol akses ke informasi dan sumber daya komputasi. Penyedia cloud mengintegrasikan sistem manajemen identitas pelanggan ke dalam infrastruktur mereka sendiri, menggunakan teknologi federasi atau SSO, atau sistem identifikasi berbasis biometrik, atau menyediakan sistem manajemen identitas mereka sendiri. Cloud ID, misalnya menyediakan identifikasi biometrik berbasis cloud dan lintas perusahaan yang melestarikan privasi. Ini menghubungkan informasi rahasia dari pengguna ke biometri mereka dan menyimpannya secara terenkripsi, memanfaatkan teknik enkripsi yang dapat dicari. Identifikasi biometrik dilakukan dalam domain terenkripsi untuk memastikan bahwa penyedia cloud atau penyerang potensial tidak mendapatkan akses ke data sensitif atau bahkan isi dari pernyataan individu. Kedua, keamanan fisik. Penyedia layanan cloud secara fisik mengamankan perangkat keras IT, server, router, kabel, dan lain-lain terhadap akses tidak sah, dan memastikan bahwa pasokan penting seperti listrik cukup kuat untuk meminimalkan kemungkinan gangguan. 3. Keamanan personil. Berbagai masalah keamanan informasi yang berkaitan dengan IT dan profesional lain yang terkait dengan layanan cloud biasanya ditangani melalui kegiatan pra dan pasca kerja seperti perekrutan potensi, perekrutan keamanan, kesadaran keamanan, dan program pelatihan. Pribadi, penyedia memastikan bahwa semua data penting, nomor kartu kredit misalnya, ditutupi atau deskripsi dan hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data secara keseluruhan. Sejumlah ancaman keamanan dikaitkan dengan layanan data cloud. Tidak hanya ancaman keamanan tradisional seperti penyadapan jaringan, invasi ilegal, dan penolakan serangan layanan, tetapi juga ancaman komputasi awan tertentu seperti serangan saluran samping, kerentanan virtualisasi, dan penyalahgunaan layanan cloud. Persyaratan keamanan berikut mengatasi ancaman. Pertama itu pengendalian akses, kedua kerahasiaan, ketiga integritas. Pengendalian akses itu maksudnya akses controllability, berarti bahwa pemilik data dapat melakukan pembatasan selektif akses ke dirinya atau datanya diahlidayakan ke cloud. Kerahasiaan data adalah properti yang konten data tidak tersedia atau diungkapkan kepada pengguna ilegal. Data yang diahlidayakan disimpan di awan dan di luar kendali langsung pemilik. Integritas data menuntut pemeliharaan dan menjamin keakuratan dan kelengkapan data. Seorang pemilik data selalu mengharapkan bahwa datanya di cloud dapat disimpan dengan benar dan dapat dipercaya. Bagaimana sih cara registrasi atau aktivasi layanan cloud? Di sini saya menggunakan Alibaba Cloud ya. Pertama itu masuk ke situs resminya. Ini merupakan tampilan homepage situs resminya Alibaba. Selanjutnya itu ada pojok kanan itu ada pilihan login. Kita klik login.
Setelah login, klik join free untuk membuat akun baru Alibaba Cloud. Step selanjutnya itu ikuti langkah-langkah registrasi berikut dengan mengisi nomor telepon dan alamat email yang valid. Mengisi alamat email. Selanjutnya memverifikasi email. Yang ketiga itu memverifikasi nomor telepon. Step terakhir itu angka profil Anda dan metode pembayaran yang Anda pilih. Pertama tuh mengisi profil manajemen. Selanjutnya memperbarui metode pembayaran. Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam pengucapan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.